Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Sita Anggreni dari Universitas Nusa Mandiri. Kita akan bahas sebelumnya perbaikan kualitas citra atau image restorasi. Oke, di sini image restorasi itu kayak image enhancement ya, jadi direstorasi, jadi meningkatkan kualitas citra. Jadi kalau restorasi itu rekonstruksi, recover lagi. Kalau atau nggak zaman dulu itu ada di Fujifilm nge-retro. Oh ini gambarnya di retro aja tuh. Jadi istilahnya di kembalikan ke menjadi yang baik karena mengalami penguruman kualitas. Kalau misalkan kalau dulu di Fujifilm tuh ada retro untuk foto yang sudah jelek mau dibikin lebih baik lagi atau misalkan sobek diperbaiki gitu ya. Nanti hasilnya misalkan di retro itu jadi hitam putih atau sepia gitu ya, bisa ya. Gara-gara di sini kalau di sini fenomenanya gara-gara degradasi, penurunan. Oke, image enhancement, perbaiki kualitas citra untuk tujuan tertentu, memberikan efek pada citra. Kalau itu enhancement ya, ada efeknya. Kalau restorasi, dia memperbaiki yang sudah terkena gangguan atau noise yang sudah diketahui. Sumber noise banyak ya, kita lihat. Kenapa sih noise itu terjadi saat ngambil gambar, nge-capture? Bisa kameranya nggak fokus, kemudian bisa muncul bintik-bintik ya, kalau nggak fokus tuh ya karena capture, atau misalkan memang terjadi gara-gara image-nya itu sendiri gitu ya, tidak jernih atau bersih. Oke, di sini ada beberapa noise di citra yaitu Gaussian. Di Gaussian ini ada distribusi normal standar, ini matematik banget ya. Rata-rata 0, standar deviasi satunya 1. Efek dari noise ini adalah titik-titik titik-titik berwarna yang jumlahnya sama dengan persentase noise. Nanti ada persentase noise-nya itu sebesar berapa. Kemudian ada speckle. Apa itu noise speckle? Memberi warna hitam yang terkena pada titik yang terkena noise. Kemudian salt and pepper. Salt itu garam, pepper adalah lada ya. Seperti taburan garam memberikan warna putih pada terkena noise. Kita lihat contoh gambarnya kali ya. Coba, ini yang terlihat banget seperti garam lah adalah ini ya, salt and pepper, putih-putih gitu ya. Kemudian kalau ini Gaussian ya, ada persentasenya. Kalau ini speckle, katanya tadi speckle adalah speckle itu kita lihat dia memberikan ini warna hitam. Jadi dia kalau kita lihat warna hitamnya, jadi gambarnya jadi terlihat seperti ini. Jadi terlihat ngeblur, jadi satu gitu ya. Oke, ini noise Gaussian. Tadi distribusi normal ya, random 0 sampai 1. Nanti juga di programnya juga ada 0 sampai 1. Dibikin dulu bilangannya. Kemudian ini rumusnya, Y itu yang terkena, X itu yang belum kena. Jadi X ini yang belum kena dikasih persentasenya. Kemudian A ini bilangan acak distribusi dari Gaussian. Karena ini kan randomnya 0 sampai 1, bilangan acaknya ya bebas. Karena itu ranknya 0 sampai 1. Bagaimana si uniform? Dia dengan bilangan acak juga 0 sampai 1, kemudian yang terkena noise ditambahkan dengan noise yang ada. Jadi dia sudah terkena noise ditambahkan noise yang ada lagi. Nah, rumusnya memang sama sih ya seperti sebelumnya ya, tapi ini nilai fungsinya ditambah lagi noise-nya ya. Noise uniform namanya. Noise speckless tadi itu adalah memberikan warna hitam ya. Secara probabilitas noise rumusnya seperti itu. Fx ya sama dengan 0. Kemudian P X Y lebih kecil dari probabilitas noise, dimana F nya itu nilai grayscale pada titik. Nilai grayscale ya, berarti ini image nya grayscale.
XY-nya adalah probabilitas acak yang milih warna itu ya. Pilih angka ya, probabilitas ya. Oke, yang ini paper noise ini dengan cara membangkitkan warna putih, karena tadi kan kayak garam ya, kayak nabur garam. Rumusnya seperti ini. 255, kita juga pernah 255 kurang image itu kan min ya, jadi negatif. Nah, kalau ini lebih kecil dari probabilitas noise-nya, nilai dari P, probabilitas acaknya. Jadi nilai F-nya ini grayscale bernilai putih jika dia lebih kecil dari probabilitas noise. Ini nyari probabilitas acaknya dulu. Oke, ini reduksi. Kalau tadi kan noise gangguan ya. Jadi di sini nilai yang berbeda dengan semua tetangganya, noise dengan frekuensi tinggi. Jadi bisa dikurangi dengan low pass filter atau filter rata-rata, min filter. Low pass ya. Filter rata-rata merupakan filter bentuk matriks M kali X, M kali N, kebalik ya, nilainya sama setiap elemen, bersifat low pass. Jadi itunya seluruh elemen adalah satu. Proses blurnya ini tidak bisa dihindari ya untuk filter low pass. Ini rumusnya. Arithmetic mean filter pakai konvolusi ya. Yang konvolusi kita udah belajar, yang tempel itu 1/mn. Noise berkurang akibat blur, jadi dia kelihatan nggak ada gangguan karena di blur. Seperti ini ya, karena dia average dibagi semua kan ya. Kalau ini kenapa dibagi 9? Karena ini kan ordernya 9 ya, kalau dibagi 9 tuh seperti itu. Ini kenapa dibagi 25? Karena ordernya 5 kali 5, jumlah elemen adalah 25. Kita udah belajar ini waktu ya, konvolusi. Kemudian geometric mean ini diperoleh dari hasil perkalian piksel dipangkatkan 1/mn. Jadi lebih ke smooth ya, dia smoothing. Kalau tadi blur, ini smooth. Nah, ini kalau filter Gaussian gimana ngereduksi? Reduksi itu melihat ininya ya, membalikan noise gitu ya, ngefilternya biar nggak ada noise lagi. Nah, kita lihat filter rata-rata nilai bobot tidak rata. Seperti filter rata-rata, fungsi Gaussiannya seperti ini, akar pangkat ya, S, P, E. S sebaran dari fungsi Gaussian, terus mx, my titik tengah dari fungsi Gaussian. Itu persamaan matematiknya. Jadi kita bisa lihat di di contoh di oktavnya. Kemudian kita lihat di sini, ini kernel Gaussian ya. Ini ada order 3x3 ya. Kemudian ini dibagi 13, nilai tengahnya berbeda sendiri ya. Kalau yang semua ini sama ya, cuma nilai yang tengahnya aja berbeda. Kemudian reduksi noise dengan harmonic mean, rata-rata harmonik, M kali N dibagi sigma 1/GST untuk salt noise ya, namun buruk untuk paper noise. Untuk salt noise, garam, ini paper noise. Jadi nanti kalau kalian cari misalkan googling gitu ya, banyak sekali contoh salt noise dan paper noise tuh. Jadi pembedaannya seperti apa ini bisa lihat. Dan ini fungsi reduksi noise ini juga harmonic mean ini bagus juga untuk Gaussian noise ya, bisa untuk reduksi Gaussian noise. Kemudian reduksi noise dengan filter. Jadi ini kenapa reduksi itu memperbaiki citra yang sudah ada gangguan noise-nya dengan reduksi noise. Nah, ini kegiatannya banyak tadi ada harmonic mean, sekarang filternya itu dengan kontra harmonic mean. Nah, rumusnya lebih banyak lagi ya.
dimana key order dari filter ini mengurangi salt and pepper, key positif pepper noise, key negatif untuk salt noise, ya key-nya. Key sama dengan 0, reduksi noise dengan arithmetic, key sama dengan min 1, reduksi noise dengan harmonic mean. Ini fungsi saja. Jadi arithmetic dan geometric filter itu untuk random noise seperti Gaussian atau uniform noise. Ini filter ini cocok untuk noise jenis apa? Gaussian sama uniform noise. Terus kalau misalkan kontra harmonic filter untuk siapa nih? Untuk impulse noise seperti salt and pepper. Ada kekurangannya juga ya. Ini apakah noise gelap atau terang dapat menentukan key yang sesuai. Jadi lihat gambar aslinya dulu seperti apa yang sudah terkena gangguan noise. Kemudian pengukuran kualitas citra dengan mean square error MSE ya. Ini metric noise reduction. Semakin kecil nilai MSE, semakin baik algoritma noise reduction yang digunakan untuk restorasi citra. Jadi ini filter untuk merestorasi citra dengan mean square error. Ini fungsi matematiknya. Yaitu nanti kita langsung masuk ke oktavnya. Ini oktavnya, kita akan coba Gaussian noise ya. Oke, ini contoh Gaussian noise. Tapi sebelumnya seperti biasa, karena saya pakai function mNoise ya, jadi mau nggak mau saya harus mencari atau menjalankan yang kemarin saya sudah download tuh image-nya. Kemudian saya klik di tempat yang sama, saya taruh WinRAR functionnya ya. Misalkan saya WinRAR functionnya namanya image 2 yang ngambil kemarin dari JNU Octave. Nah, kalau kemarin kita main histogram, saya ngerunning imHis, di sini kita ngerunning imNoise-nya. Nah, setelah imNoise di running, dia akan muncul kan ya di sini imNoise boleh di running. Nah, kemudian kita panggil codingan yang sudah kita buat. Nah, codingan yang saya buat, pertama saya manggil dulu gambar kucing, kemudian saya rubah gambar kucing ini menjadi sebuah tipe data double ya. Jadi dia dirubah jadi metrik nih, metrik double. Kemudian dari S ini kita buat ini yang image range itu ya, yang tadi distribusi normal, angka persentasenya 0 sampai 1 bebas ya. Dimana S min S, kemudian S dibagi max ya. Kemudian kita menaruh noise di dalam image-nya. Jadi tadinya kucingnya biasa aja nih, nggak ada kenapa-napa. Terus kita mau naruh noise tuh, mau naruh gangguan. S noise, kita panggil fungsi noise, dimana S Gaussian 0, terus V ini variabel ini rumusnya, variabel S yang tadi kita min sama max-nya, yang random ini, kemudian dibagi SQRT. SQRT apa sih artinya? SQRT itu akar pangkat. Jadi misalkan kalau akar pangkat 100 berapa? 10. Nanti kita lihat hasilnya. Nanti saya mau coba-coba lagi. Ini selain SQRT 100, kita berapa? Misalkan SQRT 100 hasilnya 10 ya. Nanti kita bikin yang lebih gede lagi. Berapa kali berapa gitu ya. Kalau 10 kali 10 kan 100. Saya akan membuat perbedaan, bagaimana perbedaan kalau SQRT 100 dengan SQRT yang berapa gitu ya. Kalau SQRT 100 kan nanti hasilnya 10 ya. Nah, ini akan kita buat figur 1 untuk hasilnya. Subplotnya saya setting gambar ya, di subplot pertama kolom 1, kolom 2 ini original image-nya. Ini noise-nya setelah dikasih noise. Orang menghilangin noise ya, reduksi noise pakai filter, kita bikin noise biar ketahuan noise itu gimana sih. Ternyata noise bisa dipanggil dengan fungsi noise. Oke, kita running. Oke, ini hasil yang tadi SQRT nya 100 ya. Nah, coba lihat tuh, dia kalau kita lihat SQR 110 ini, dia terlihat sekali ya noise nya ya. Oke, karena terlihat sekali noise-nya itu, saya sekarang mau ganti SQRT. Kalau tadi 10 kali 10 100, saya mau agak lebih gede, 50 kali 50. 50 kali 50 hasilnya adalah 2500. Bagaimana kalau saya menggunakan SQRT 2500? Berarti akar pangkat 2500 berapa?
50. Maka kita akan melihat perbedaan tadi yang 10 dengan 50. Seperti apa hasilnya? Nah, ini dia seperti hasilnya. Jadi dia lebih rapat ya 50 ya. Jadi terlihat tidak ada kayak gangguan, tapi ini lebih kayak smooth ya. Bukan ngeblur ya, tapi ini smooth. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi kita tahu perbedaannya. Dia untuk kita running tadi. Jadi dia untuk hasilnya ini, kalau bila kita tadi mencobanya SQRT akar pangkat 110, ini lebih terlihat besar ya noise-nya ya, terlihat renggang-renggang. Tapi ketika kita buat SQRT-nya 2500, akar pangkat 2500 adalah 50, dia terlihat seperti smoothing ya, seperti itu. Oke, itu saja dari saya pembahasan tentang noise dari pertemuan 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.